Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah nasihat yang dalam banget dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu tentang 4 mutiara yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Nah, semua obrolan kita hari ini itu intinya dari kutipan ini. Ini jadi pengingat buat kita semua tentang anugerah luar biasa yang udah Allah kasih, tapi sekaligus juga tentang bahaya yang selalu mengintai anugerah itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan bedah satu persatu mutiaranya, kita cari tahu apa sih yang bisa merusaknya, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa jagain harta karun ini baik-baik. Jadi gini, yang perlu kita ingat, Allah itu nggak cuma ngasih kita fisik yang sempurna, tapi lebih dari itu, ada 4 permata batiniah ini di dalam diri kita. Dan jujur aja, inilah yang sebenarnya nentuin kualitas kita sebagai manusia, yang ngebedain kita dari makhluk-makhluk lainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Mutiara pertama ini adalah akal, dan kita akan lihat siapa musuh bebuyutannya. Nah, di sini kita bisa lihat pertarungannya dengan jelas banget. Akal kita yang fungsinya buat mikir logis, buat nalar, ternyata bisa langsung rusak, bisa langsung mati kutu kalau berhadapan sama yang namanya amarah yang nggak terkendali. Bahkan Al-Quran sendiri itu berkali-kali nyuruh kita, ayo pakai akalmu, berpikirlah. Ini bukan sekedar anjuran, tapi ini perintah langsung. Akal itu anugerah yang kedudukannya tinggi banget. Terus solusinya gimana? Rasulullah ngasih nasihat yang singkat, padat, tapi ngena banget. Jangan marah. Kenapa? Ya karena untuk ngelindungin akal sehat kita harus bisa ngendalin amarah. Sering kan kita ngerasain, pas emosi udah diubun-ubun, akal sehat tuh kayak langsung hilang entah kemana. Oke, kita lanjut ke mutiara yang kedua, yaitu agama kita. Dan ini nyambung banget loh sama poin yang sebelumnya. Di sini kita lihat gimana koneksi kita sama keyakinan kita, agama kita, itu bisa terkikis habis oleh satu penyakit hati yang namanya kedengkian. Jadi apa sih hasud itu sebenarnya? Gampangnya gini, hasud itu adalah perasaan di dalam hati kita yang nggak suka ngelihat orang lain dapat nikmat. Dan nggak cuma nggak suka, tapi juga berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Wah, ini penyakit hati yang bahaya banget. Dan analoginya, ini ngeri banget. Dibilang kalau dengki itu bisa memakan kebaikan, persis kayak api yang ngelahap kayu bakar. Abis, nggak bersisa sama sekali. Semua amal baik kita bisa lenyap gitu aja. Sekarang kita masuk ke mutiara yang ketiga. Ini adalah sebuah kualitas yang penting banget buat ngejaga harga diri kita. Rasa malu. Ini tuh fungsinya kayak rem dalam diri kita yang ngejaga kita biar nggak melakukan hal-hal yang nggak pantas. Nah, rem ini bisa blong total kalau kita dikuasai sama sifat tamak atau serakah. Tamak itu ya kerakusan. Rasa lapar yang nggak ada habisnya buat dapetin lebih, dan lebih. Nggak peduli lagi caranya benar atau salah. Dan yang paling parah, nggak pernah ada kata cukup. Kalau udah begini, ya jelas, rasa malu pasti hilang. Oke, terakhir nih, kita bahas mutiara keempat, yaitu semua perbuatan baik yang kita harapkan bisa jadi bekal kita nanti. Nah, ini bagian yang mungkin paling bikin kaget. Bayangin deh, semua amal saleh kita, semua kebaikan yang udah kita kumpulin susah payah, itu bisa hangus dan jadi sia-sia cuma karena satu hal yang sering kita anggap sepele, gibah, atau ngomongin orang lain di belakang. Al-Quran bahkan ngasih kita pertanyaan yang jujur aja nusuk banget, biar kita benar-benar sadar betapa seriusnya dosa gibah ini. Analoginya luar biasa kuat. Gibah itu disamain sama perbuatan yang paling menjijikan yang bisa kita bayangin. Ini nunjukin betapa parahnya gibah itu bisa merusak jiwa kita dan ya itu tadi, ngapus semua amal baik kita. Jadi, setelah kita tahu apa aja mutiaranya dan apa aja perusaknya, pertanyaannya sekarang adalah, gimana dong cara kita melindungi harta karun ini? Nah, ini dia intisari dari semua pembahasan kita, semuanya ada di sini. Ini kayak peta yang jelas banget mana harta karun kita dan mana aja musuh-musuh yang harus kita waspadai. Ini poin paling penting yang harus kita bawa pulang dan renungkan. Saya mau tinggalin Anda semua dengan satu pertanyaan ini. Ini bukan cuma buat nambah wawasan, tapi ini adalah panggilan buat kita semua untuk introspeksi diri dan mulai beraksi. Semoga obrolan kita yang singkat ini ada manfaatnya ya, dan bisa bantu kita semua buat jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.